Selamat pagi. Ini adalah tugas dari Google Bangkit, yaitu final project. Mohon maaf sebelumnya saya menggunakan bahasa Indonesia karena terlalu lama nanti kalau pakai nulis bahasa Inggris dulu. Nah, langkah pertama yaitu kita mau membuat suatu sistem yang bisa melakukan klasifikasi atau prediksi, di mana sistem tersebut menggunakan neural network. Nah, neural network ini akan digunakan untuk melakukan training. Nah, di sini kita disuruh membuat menggunakan Keras TensorFlow. Nah, langkahnya ini saya pakai akun yang Gmail ya, karena Keras TensorFlow itu miliknya Google atau Colab. Saya pakai Colab. Saya sudah punyanya Google Drive. Jadi di Google Drive itu kalau kita sudah pernah buka Colab, maka di sini pasti ada Colab Notebook. Oke. Di sini ada data. Datanya yaitu saya langsung. Jadi datanya saya ngambil dari ini. Dari sini. Datanya saya ngambil dari Kaggle Van Konik Skincare. Intinya itu melakukan klasifikasi maligna sama benign. Nah, terus datanya tadi di-download dulu. Nah, setelah di-download, yang penting kita punya akun juga. Di sini saya download, saya pakai akun. Terus setelah terdownload, upload ke sini. Upload di mana data yang ada di mana tadi? Di sini itu waktu terdownload isinya datanya adalah seperti ini. Saya tunjukkan. Jadi saya menggunakan Jupyter juga, pakai Colab juga ya. Jadi saya mengerjakan 2 kali untuk mendapatkan apa modelnya. Jadi tujuannya training itu untuk mendapatkan bobot atau training. Nah, ini datanya ada training sama tes. Jadi ini yang saya upload. Saya upload ke Google Drive. Setelah terupload, terus kita melakukan trainingnya di Colab. Jadi nanti kalau kita mau buat baru, klik kanan, terus new Google Colab. Nah, kalau sudah ada tinggal dibuka saja. Oke, masih proses. Nah, ini kita import semua library yang ada di Keras ataupun TensorFlow. Setelah diimport, oke. Kalau sudah, berikutnya ini adalah cara untuk gimana saya mau ngambil data yang ada di Google Drive tadi. Jadi kita istilahnya itu untuk mengakses. Nah, kalau kita mengakses berarti kita harus punya hak aksesnya. Ini nanti dapat kode ini di copy,
tekan di sini. Oke, kalau sudah, nah data saya ukurannya adalah 224. Tahunnya dari mana? Ini saya buka datanya. Semua saya cek. Training testnya. Training, nah ini saya cek. Ini datanya. Image 224. Nah, 224. Terus ini berwarna. Ini berwarna. Ya, jadi 3. Ini ada tulisan 3. Ini ada tulisan 3, itu menunjukkan bahwa citranya adalah RGB. Nah, datanya di mana tadi yang training? Data training ya di sini. Jadi alamatnya kan Google Drive ini, terus My Drive, Colab Notebook, kan saya taruh di Colab Notebook, terus yang tes juga sama. Oke. Setelah itu nanti akan dilakukan pengecekan. Oh iya, ini citranya adalah RGB. Nah, ini saya run. Terus kalau sudah lah, ini membuat, jadi neuronal itu kan terdiri dari layer-layer ya, layer-layer. Jadi ini adalah melakukan arsitektur layernya. Arsitektur layernya itu terdiri dari bagian konvolusi, terus aktivasi, maskulin, itu terus sampai terakhir ini layer untuk output. Ini layer untuk output. Aktivasinya pakai sigmoid loh. Kenapa kok beda sama yang atas? Yang atas relu, relu, relu. Yang sigmoid ini karena kelas saya hanya 2. Kenapa kok kelasnya hanya 2? Ya, karena di sini hanya ada malignan sama benign. Nah, akhirnya di sini saya pakai sigmoid. Kalau nanti kelasnya lebih dari 2, contoh misalkan mau klasifikasi angka kan ada 0 sampai 9. Nah, berarti ini harusnya tidak pakai sigmoid, tapi pakai softmax. Oke. Ini membuat arsitektur jaringannya, terus ini istilahnya mengkompil suatu model yang saya buat tadi, terus ini melakukan pembagian data trennya, jadi membuat suatu istilahnya membuat suatu data untuk di training. Datanya tadi kan sudah dibaca di data Google Drive ya. Terus untuk melakukan trainingnya ini pakai fungsi ini di sini, fit generator. Sebenarnya model.fit bisa, kalau model.fit underscore generator berarti dari citra hasil generator yang tadi kita gitu. Nah, di sini saya akan terdiri dari 100, setiap epochnya akan terdiri dari 100 iterasi. Berapa banyak epochnya? Tadi saya deklarasikan epochnya sebanyak 10. Ini saya ambil cepatnya aja. Terus di run, nanti di sini akan muncul iterasi dan epochnya. Terus muncul sampai selesai. Nah, sambil nunggu saya jelaskan. Jadi nanti saya itu mau membuat suatu sistem klasifikasi. Kalau di sini itu kan istilahnya hanya bisa diakses sama orang yang mempunyai akun Colab yang saya share ya, akun Colab yang saya share. Nah, akhirnya saya harus membuat web. Nah, di Python, ini kan menggunakan bahasa Python ya. Di Python itu ada framework namanya Django. Akhirnya saya membuat web menggunakan framework Django. Langkahnya gimana? Saya sudah punya Anaconda ya. Di sini syaratnya harus sudah install Anaconda. Nah, buka Anaconda yang run administrator. Oke. Ini jika belum punya instalan Django ya tulis saja pip install Django. Nah, jika sudah ya nanti nggak akan terinstall. Jadi nggak akan terinstall. Jadi ini hanya contoh aja. Nah, ini kan sudah already artinya sudah ada. Nah, kalau frameworknya berarti pip install Django framework. Oke. Kalau sudah ya nanti already artinya sudah terinstall. Nah, ini salah. Apa ya fungsinya, saya kok lupa kemarin.
Tapi yang jelas gimana ya, ini pokoknya saya sudah install, tapi caranya ini nantilah diperbaiki. Nah, kalau sudah, langkahnya adalah kita membuat, jadi sebenarnya kalau mau pindah, saya nggak mau buat di sini ya, terserah, bisa dipindah CD, pindah kemana CD, misalkan D bla bla bla. Nah, alamat foldernya karena saya sudah ada ya, di sini saya sudah ada. Nah, terus saya hanya ngasih contoh caranya deploy aja. Jadi Django ini admin, kita membuat projectnya, start project. Nah, ini name projectnya apa, nanti kalau kita enter langsung akan membuat yang alamatnya di sini, DC Windows System 32. Jadi saya di sini local C Windows 32, tugas bangkit kemarin. Nah, kalau sudah, terus ini kan sudah. Nah, kemudian kita pindah ke alamat tadi, kan saya di sini ya, di sini tugas bangkit alamatnya tadi, CD, pindah name projectnya tadi. Oke, pindah project, enter. Oke, karena saya sudah, intinya kalau sudah, terus berikutnya kita buat start projectnya. Artinya di dalam project itu nanti sudah ada view. Jadi kalau kita membuat web kan yang control view model, lah itu intinya membuat kayak gitu. Dulu admin start project, terus first app, di enter, nanti di dalamnya tugas bangkit ini akan ada first app. Oke, sudah, terus sudah, kemudian di dalamnya ini kan pasti ada manage file. Jadi ini adalah proses untuk gimana caranya kita terhubung dengan web local hostnya. Jadi kita piston. Nah, saya pindah dulu ya, CD tugas bangkit. Oke, terus kita ini mau lihat isinya, piston manage run server. Oke, ini ada di sini. Nah, alamatnya di DP 127 aplikasinya ini, karena sudah ada isinya. Lah, saya tunjukkan ini ya, apa isinya yang ada di. Jadi kalau kita sudah membuat di Django itu pasti otomatis awal pertama akan muncul first app, manage file, terus sama ini folder tugas bangkit. Nah, yang diedit itu apa aja? Yang diedit itu kemarin setting ini, diedit setting yang awalnya itu tidak seperti ini, jadi yang ditambah ini alamat yang mau di indeksnya. Jadi nanti indeksnya itu terbaca, itu kan indeks awal. Jadi nanti kita buat folder template. Setelah membuat folder template, kita membuat file index.html. Jadi ini yang dibuat. Terus kita buat tampilannya. Jadi di situ ada pilih file sama button submit. Terus di sini ada keterangan, nanti di sini ada hasil. Oke, ini ada folder submit. Terus ini hasilnya nanti. Terus ini apa tadi, menu pilih
velvet tipe file. Terus apalagi ya yang diedit lagi, selain setting yang ada di itu, terus membuat ini, yang terpenting adalah membuat media. Jadi media ini terisi semua file yang pernah kita uji coba. Jadi nanti kan kita milih nih, di sini milih file untuk diuji coba, nanti akan tersimpan di media. Jadi ini media itu kita buat media, terus apalagi ya, nah ini buat model itu untuk nyimpan model dari hasil training nanti. Ini masih proses training, masih EPO 1, masih lama ya. Nah, terus ini anggap ini sudah ada modelnya itu yang disimpan model berkali. Nah ini yang model Fujifilm ini tidak sesuai, isinya nggak sama, jadi jangan yang pakai ini aja. Nah, terus yang diedit lagi di first add itu ada view. Ini yang view kan nanti apa yang istilahnya actionnya itu apa yang dia kerjakan. Di sini terus modelnya diimport, ini ya, dipanggil modelnya, model harimau. Terus image-nya di sini, image-nya ini kan file yang tadi diambil, terus di test image. Nah, ini menunjukkan lebar panjangnya gambarnya, terus dirubah, terus ini akan melakukan prediksinya. Nah, terus prediksinya, karena tadi saya melakukan uji coba beberapa kali, itu nilai threshold-nya bahwa yang benignya sekian, yang malignya sekian. Nah, jadi akhirnya saya membuat suatu kondisi bahwa kalau prediksinya nilainya, ini probabilitas ya, di sigmoid itu nilainya nanti probabilitas hasil objeknya antara 0 sampai 1. Nah, kalau kurang dari 0,8, itu berarti kelas benig. Kalau lebih dari itu maligen. Nah, terus selain ini yang diedit apalagi ya, saya view, terus setting, ya URL. Nah, ini saya kemarin URL itu yang ini atau sebentar, URL ini yang diedit satunya lagi. Ya, yang di ini tugas bangkit. URL ini juga yang diedit. Jadi mana aja yang diedit? Hanya 4. Jadi URL itu untuk menghubungkan. Jadi ini untuk menghubungkan view, ngambil dari mana yang ditampilkan. Nah, kayak gitu. Oke, terus saya tampilkan uji cobanya kayak apa. Karena sebenarnya saya sudah punya model. Ini diambil. Nah, citranya, misal saya benign, misal ya, gitu. Ini di sini. Saya benign. Saya coba lagi. Nah, nanti itu juga akan tersimpan, misalkan malik. Nah, ini hasilnya. Oke, terima kasih. Ya, saya lanjut. Ini nanti harusnya kalau sudah selesai, terus ini akan menampilkan model summary-nya. Nanti kalau ditunggu ya lama juga ya. Biasanya saya butuh waktu paling nggak 1 jam atau setengah jam. Karena ini hanya 10 epos nih, 1 epos, setiap epos 100 iterasi. Terus intinya itu model.summary ini untuk menampilkan arsitekturnya. Ini saya sudah biasanya kalau di collab tuh kalau sudah ditutup biasanya nggak akan tampil yang sudah pernah dirun. Iya, nggak akan tampil, jadi sudah terbersihkan. Nah, terus untuk tesnya, tes yang menunjukkan untuk mata tesnya. Saya kira cukup. Mungkin